Bumika ketua kelasnya ada di kita berdoa. Teman-teman semua, sebelum kita mulai aktivitas kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran, Ibu akan absensi terlebih dahulu ya. Monika ada? Ada Bu. Yana ada? Ada Bu. Juwita ada Bu. Nopen Ada Bu. Melko Ada Bu. Septa ada Bu. Yani ada Bu. Epi ada Bu. Franky Ada Bu. Adel Ada Bu. ya. Baik ya, berarti semuanya pada hari ini hadir semua ya. Sudah siap belajar untuk hari ini? Sebelum memulai pelajaran, pastikan dulu semuanya dalam keadaan siap. Lingkungan sekitar kalian sudah bersih. Silakan cek kerapiannya supaya nanti dalam proses pembelajaran tidak ini lagi yang terganggu. Baik. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang hukum kekekalan energi. Nah, ada yang masih ingat apa bunyi dari hukum kekekalan energi? Saya Bu. Ya, Septa, silahkan. Energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Ya, bunyi hukum kekekalan energi adalah energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Apa energi itu bisa diukur? Tidak. Nah, jawabannya adalah tidak. Karena energi itu yang bisa diukur adalah apa? Perubahannya. Ya. Kemudian nih, sekarang perhatikan gambar ini. Ini gambar apa ini? Orang jogging. Lari ya. Sedang berolahraga ya. Ya. Apa yang kalian rasakan di tubuh kalian saat kalian melakukan olahraga? Apa? Panas. Kemudian apa lagi? Berkeringat. Ya. Kemudian pada gambar yang kedua, ini kegiatan apa ini? Api unggun. Pernah? Apa yang kalian rasakan ketika berada di dekat api unggun? Panas. Dari mana panas itu? Dari api. Nah, dari api. Nah, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, tujuannya adalah menjelaskan perbedaan sistem dan lingkungan setelah melakukan kegiatan pengamatan dan diskusi dengan baik. Yang kedua adalah menjelaskan reaksi yang melepas kalor atau eksoterm dan menerima kalor endoterm setelah melakukan kegiatan praktikum dan diskusi kelompok dengan baik. Jadi nanti kalian akan melaksanakan praktikum ya untuk dapat menjawab tujuan pembelajaran ini. Yang ketiga adalah diharapkan nanti kalian itu dapat membedakan reaksi eksoterm dan endoterm berdasarkan percobaan dengan benar. Yang keempat adalah menganalisis peristiwa sehari-hari yang termasuk reaksi eksoterm atau endoterm dengan tepat. Ya. Baik. Topik kita yang akan kita pelajari pada hari ini adalah apa ini? Termokimia. Nah, termokimia ini berkaitan dengan sistem dan lingkungan, kemudian reaksi eksoterm dan endoterm. Yang kedua adalah gambar Nah, dari kedua gambar ini
membedakan mana itu reaksi eksoterm dan bagaimana reaksi endoterm. Sebelum Ibu membagikan LKPD-nya, kalian bentuk kelompok dulu. Silakan. Silakan kelompok yang pertama dulu presentasikan hasilnya di depan. Silakan. Ya, semuanya aja. Hasil percobaan kalian tadi ya. Silakan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Silakan yang lainnya memperhatikan. Dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Dianisa, kemudian ada Monica, Yani, Seta, dan juga Adel. Pada hari ini kami melakukan praktikum yaitu menggunakan air dan juga urea. Dan hasil praktikum kami pada hari ini adalah air ditambah dengan urea. Perubahan suhu awal pada air adalah 32 derajat Celcius. Kemudian suhu akhir larutan adalah 15 derajat Celcius. Keadaan gelas plastik setelah terjadi reaksi adalah menjadi dingin. Kemudian sisa Suruh penyebab kalian sudah. Ya. Nah, silakan kelompok lain bertanya. Ya, silakan Julita. mengapa reaksi endoterm terjadi penurunan suhu. Ya, reaksi endoterm ini membuat suhu di lingkungan menjadi turun dan menjadi lebih dingin karena adanya perpindahan panas. Hal itu terjadi karena endoterm itu sifatnya menyerap energi dan menyebabkan energi sistem bertambah, tapi lingkungannya berkurang. Terbukti saat urea ditambahkan ke dalam air, suhu air menjadi turun dan gelas sebagai wadah menjadi dingin saat dipegang. Ya. Jadi benar yang dikatakan
segala sesuatu yang berada di luar sistem. Nah, apa saja perbedaan reaksi eksoteron dan endoteron? Reaksi eksoteron apa? Melepas kalor. Ya, kalau endoteron apa? Menyerap kalor. Ya, apa saja untuk reaksi eksoteron? Coba. Yang pertama, terjadinya pembebasan kalor. Ya, Yang kedua, suhu sistem lebih tinggi dibandingkan suhu lingkungan. ya. Yang ketiga, kalor berpindah dari sistem ke lingkungan. Dan keempat, terjadinya kenaikan suhu. Ya, kemudian apa lagi? Yang kedua, coba Franky apa untuk reaksi endoteronnya? Setelah percobaan tadi, apa yang bisa kita identifikasi? Terjadi penyerapan kalori. Ya, kemudian apa lagi? Suhu sistem lebih rendah dibandingkan suhu lingkungan. Ya, apa lagi? Kalor berpindah dari sistem ke Sistem. dari lingkungan ke sistem. Kemudian pada reaksi endoteron itu terjadi penurunan suhu. Sudah bisa ya membedakan reaksi eksoteron, reaksi endoteron, kemudian ciri-cirinya apa, kemudian apa yang masuk sistem, apa yang masuk lingkungan, bisa ya? Bisa ya. Ada pertanyaan? Tidak ada ya? Baik, kalau tidak ada, Ibu akan memberikan asesmen sumatif. Ibu akan membagikan asesmen sumatif. Dan ini dikerjakan secara mandiri ya. Kerjakan tulis nama dan tugas. Minggu depan kita akan mempelajari tentang jenis-jenis perubahan entalpi standar. Jadi silakan baca-baca di rumah ya bukunya yang terdapat pada halaman 49. Sebelum kita menutup pembelajaran kita kembali, karena kita tadi sudah mengawalinya dengan doa, kita pun akan menutupnya dengan doa. Silakan kepada Epi ke depan ya, untuk pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah teman-teman, untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa.